Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Najar, Pak Guru Matematika kalian yang masih santuy. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang determinan dan inverse matriks 2x2. Jadi hanya untuk matriks 2x2 ya. Kalau untuk matriks yang 3x3 kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Determinan dan inverse matriks 2x2. Sebenarnya ini walaupun materi terakhir, tapi materi yang bisa dibilang cukup gampang. Kalian akan tersenyum kalau melihat hal seperti ini. Seperti materi bonus ya, soal bonus ya. Oke, itu bisa kalian buka di halaman 8, atau kalau tanpa cover berarti halaman 7. Yaitu menentukan determinan dan inverse matriks. Kali ini Bapak bagi menjadi matriks 2x2 dan matriks 3x3. Kita tentukan determinan inverse-nya. Oke, cara menentukan determinan matriks 2x2, kita tulis dulu bentuk matriksnya ya. Matriks 2x2 itu A. 2x2 itu kan berarti barisnya ada 2. Katakanlah ini A, ini B. Yang ini C, ini D. Kolomnya juga ada 2 ya. Matriks 2x2 kan bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari determinannya, determinan itu disimbolkan dengan huruf dengan kata-kata det. Determinan A. Determinan A. Ini artinya yang ditanyakan determinan A. Atau bisa saja seperti simbol seperti ini A, tetapi dikasih dua buah kurung garis yang melingkarinya. Bukan melingkari ya, yang menjaganya kanan dan kiri. Ya Allah, kita kan malaikat yang menjaga ya. Determinan A. Determinan A itu cara mencarinya gampang sekali. Kalau determinan itu biasanya kan operasi yang lain berupa matriks hasilnya ya. Determinan itu akan selalu berupa nilai. Ingat ya, determinan itu berupa nilai. Nilai. Angka. Jadi caranya adalah determinan A itu perkalian silang antara elemen-elemennya. A dikali D. Kemudian B-nya juga dikali C. Setelah itu hasilnya kita kurangin. Jadi determinan A itu adalah A dikali D, dikali dulu ya. Baru dikurangi B dikali C. Oke. Jadi itu saja. Ya, kalian kira susah sekali ya? Gampang. Dah, sekarang kalau inverse-nya, kita langsung ya inverse. Jadi nanti soalnya tentukan determinan dan inverse kalian. Sekarang inverse-nya. Untuk inverse, itu masih berhubungan dengan determinan. Jadi kalau inverse matriks A, itu disimbolkan dengan A, tapi ada pangkat negatif 1. Kalau di bilangan real itu 1 per ya. Tapi ini A pangkat negatif 1, itu berarti inverse kalau di matriks. Dan hasilnya juga berupa matriks. Bukan berupa nilai. Oke, apa itu A inverse? A inverse itu sama dengan, kalau A-nya yang ini, maka itu sama saja dengan 1 per determinan A. Jadi kita cari determinannya dulu, baru dibaginya dengan determinan itu. Kemudian dikali dengan matriks yang tadi, tetapi ada yang dirubah. A dengan D, kita tukar posisinya. D-nya menempati posisi A, dan A-nya menempati posisi D. Kemudian antara B dan C itu kita kasih tanda negatif. Artinya kalau B dan C-nya positif, dia akan berubah jadi negatif. Tetapi kalau B dan C-nya negatif, akan berubah menjadi positif. Intinya berubah tanda antara B dan C. Jadi inverse itu adalah 1 per determinan dikali dengan matriks yang elemen-elemennya sudah ditukar. Antara D dan A itu bertukar posisi, tapi B dan C itu bukan bertukar ya, berubah tandanya. Oke, dan sampai sini paham? Kita akan contoh soal. Set contoh. Kalau diketahui matriks A, B, A terus ya, N ya. Nah, Bapak tetap 2x2. Bapak kasih ini negatif 2, negatif 5, 3, dan negatif 4. Tentukan determinannya. Maka, di sini aja kita, determinan N itu sama dengan perkalian silang antara elemen-elemennya. Negatif 2 dengan negatif 4, kita kalikan dulu. Negatif 2 dikali negatif 4. Kemudian
Yang mana lagi dikalikan? Antara negatif 5 dengan 3. Nanti kita kurangi. Kurang negatif 5 dikali 3. Oke, maka determinan N, negatif 2 dikali negatif 4 itu hasilnya 8. Dikurang negatif 5 dikali negatif 3 itu negatif 15. Maka 8 dikurang negatif 15 akan menghasilkan 8 tambah 15 ya, 23. Determinan N-nya adalah 23. Sekarang yang dicari inverse-nya. Kita udah dapat determinan ya. Kalau yang dicari inverse-nya, di bawah saja. N inverse itu sama dengan 1 per determinan. 1 per determinan. Determinannya itu berapa? 23. 1 per 23 dikali dengan matriks yang elemen-elemennya sudah diubah. Antara D dan A ditukar. Min 2 dan min 4 kita tukar posisinya. Min 4 di sini, min 2 di sini. Kemudian negatif 5 dan 3 kita kasih tanda negatif. Kalau negatif 5 dikasih negatif lagi, dia akan berubah menjadi positif. Pokoknya berubah tanda ya. 3, positif 3 dikasih negatif akan berubah menjadi negatif. Oke, udah selesai. Untuk N inverse-nya kita dapatkan 1 per 23, biarkan saja di luar, nggak usah dikalikan. Karena kalau dikalikan nanti hasilnya pecahan semuanya. Sama seperti perkalian skalar ya, kita kalikan semua elemennya. Oke, itu contoh soalnya. Sekarang kita ke pembahasan soal. Pembahasan soal nomor ganjil. Bapak pilihkan 1357, 1357 dan 13. Di halaman 8. Ini selalu kita cari determinan dan inverse-nya. Soalnya kalau genapnya kan 3 kali 3 ya. Nanti kita bahas. Determinan dan inverse-nya. Untuk matriks A nomor 1, maka determinan A itu sama dengan kali silang, yaitu 2 kita kali dengan 6, kita kurangi dengan hasil perkalian 3 dan 4. 2 dikali 6 hasilnya 12, kemudian 3 dikali 4 hasilnya juga 12, maka determinan A sama dengan 0. Untuk soal nomor 1, kita tidak perlu mencari inverse-nya, karena inverse-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena determinannya 0. A inverse tidak ada karena determinannya 0. Kalau determinannya 0 berarti tidak ada. Kalian masih ingat kan? A inverse itu apa? 1 per determinan A dikali, kita balik semuanya. Bukan semuanya, antara 6 dan 2 kita tukar posisi, negatif 3, di sini negatif 4. Nah, determinannya berapa? 1 per 0. 1 per 0 itu berapa nilainya? 1 per 0 itu nilainya adalah tidak ada. Nggak ada 1 dibagi 0. Maka jawabannya tidak memiliki inverse. Tidak memiliki inverse ya. Ya, inverse-nya tidak ada. Tapi determinannya ada. Oke, nomor 3. Nomor 3, determinan B. Kita cari determinan B dulu. Determinan B sama dengan, di bawah aja, 4-nya kita kali dengan berapa? 0 ya. Kita kali silang, kemudian dikurangi dengan 3 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 4 kali 0, 0 dikurang 6, yaitu negatif 6. Negatif 6 itu determinannya. Sekarang kita cari inverse-nya. B inverse sama dengan, rumusnya apa? 1 per negatif 6, 1 per determinannya ya. Dikali dengan 4 dan 0-nya kita ubah posisinya, tukar 0 dan 4, 3 dan 2-nya kita kasih tanda negatif. Negatif 3, negatif 2. Oke, udah selesai. Kalau dikali ke dalam boleh, tapi nanti hasilnya pecahan. Nomor 5. Determinan N-nya kita cari dulu. Determinan matriks N itu sama dengan 4 kali 1 A kali D dikurang 2 dikali dengan negatif 4. Maka hasilnya adalah 4 dikurang negatif 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. Determinan N-nya 12. Maka N inverse-nya sama dengan 1 per determinan 1 per 12 dikali 4 dan 1 kita tukar posisinya, 2 kita kasih negatif, negatif 4 kasih negatif lagi jadi positif 4. Selesai. Gampang ya? Gampang. Nomor 7. Oke, sebelum kita cari determinannya, ini kita operasikan dulu. Jadi gabungan dengan konsep yang sebelumnya ya. Harus kita cari dulu matriks A-nya sama dengan 4, masih ingat ya, 4 kita kurangi dengan 2, karena yang sesuai di situ 4 dan 2. Oke, jadi 4 dikurang 2, berikutnya negatif 3 dikurang negatif 6. Kalau lupa, buka lagi materinya tentang penjumlahan dan pengurangan.
2 kita kurangi dengan 1, dan yang terakhir adalah 1 dikurang dengan 5. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 2 itu menghasilkan 2, negatif 3 dikurang negatif 6 itu hasilnya 3, 2 dikurang 1, 1 dikurang 5, negatif 4. Oke, kita udah dapatkan matriks A-nya. Sekarang kita cari determinan A. Itu sama dengan yang dari sini ya, 2 dikali dengan negatif 4, kemudian dikurang dengan 3 dikali 1. Supaya muat, Bapak kasih sejajar gini aja, satu garis, 2 dikali negatif 4, negatif 8, dikurang 3. Negatif 8 dikurang 3 berapa? Negatif 11. Maka A inverse itu sama dengan 1 per determinannya, berarti 1 dibagi negatif 11, dan elemen-elemennya kita modifikasi, negatif 4 dan 2 kita tukar posisinya, negatif 3, dan di sini adalah negatif 1. Selesai. Nomor 13 itu kita kalikan dulu. Masih ingat ya hasil perkalian antara dua buah matriks seperti apa? Yang di sebelah kiri itu akan selalu menandakan baris, dan yang sebelah kanan itu adalah kolom. Kita tandain dulu baris pertama dari dari matriks A. Semuanya matriks A ya. Kita tandain dulu baris pertama dari matriks yang sebelah kiri, kemudian kolom pertama dari matriks sebelah kiri, maka akan menghasilkan perkaliannya. Di sini aja biar muat. A sama dengan 6 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali dengan 5. Oke, kita sudah selesai dengan kolom pertama. Sekarang kita ke kolom yang kedua. Kolom kedua yaitu negatif 4 dan negatif 7. Negatif 4 dan negatif 7 kalau kita kalikan dengan matriksnya sebelah kiri, berarti 6 dikali dengan negatif 4. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 7. Lanjut, yang di baris pertama udah selesai ya, maka kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua itu ada terdapat 1, 0, sedangkan kolom pertamanya masih 3, 5. Kita kalikan 1 dengan 3 ya. 1 kita kali dengan 3, 0 kita kali dengan 5. Ya, hasilnya juga 0 sih. Kemudian apalagi? Kolom kedua ya, kolom pertama udah selesai, kita ke kolom kedua. Kolom kedua itu isinya negatif 4 dan negatif 7, maka 1 kita kali dengan negatif 4. 1 kita kali dengan negatif 4, ditambah 0 ya, 0 dikali dengan negatif 7. Sip, kita tutup. Maka matriks A sama dengan 18 ditambah negatif 10, negatif 24, ditambah 14, 3 ditambah dengan 0, dan yang terakhir negatif 4 ditambah 0. Hasilnya matriks A sama dengan 18 dikurang 10 ya, jadinya 8, negatif 24 tambah 14, negatif 10, yang ini 3, dan yang ini adalah negatif 4. Oke, kita dapat matriks A-nya. Maka determinan A sama dengan kali silang 8 dikali negatif 4 dikurang B-nya negatif 10, kita kali dengan 3. Maka hasilnya adalah 8 dikali negatif 4, negatif 32, dikurang negatif 30 ya, kan menghasilkan negatif 2. Oke, determinan A-nya adalah negatif 2. Cari A inverse-nya, Bapak hapus dulu yang nomor 7 ini. Kalian capture aja. Kalian atau bisa rewind, boleh. Pokoknya itulah. Nomor 7-nya Bapak hapus. Oke, maka akan menghasilkan, enak ya kalau nggak pakai papan tulis tuh. A inverse sama dengan 1 per determinan, determinannya 1 per negatif 2 berarti ya, dibagi dengan posisi-posisinya kita tukar dulu, negatif 4 dengan 8 kita tukar, kemudian negatif 10 akan menjadi 10, dan 3 akan menjadi negatif 3. Oke, sekian, inverse cuma 1 langkah aja selesai. Kalau mau dimasukkan, dibagi min 2 semua juga boleh sih. Oke, terima kasih perhatiannya. Itu tentang determinan dan inverse matriks 2x2, dan materi terakhir itu adalah determinan 3x3. Inverse 3x3 kita nggak pelajari, cukup determinan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.